Pagi hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Judul daripada khotbah saya pagi ini adalah masih tentang Roh Kudus. Roh Kudus, meterai dan jaminan. Roh Kudus, meterai dan jaminan. Jadi Roh Kudus itu sebagai meterainya. Kalau kita membuat perjanjian, kan lalu ada meterainya. Kalau itu perjanjian yang jauh lebih kuat, kita biasanya ke notaris. Lalu kita dibuatkan satu draft, akte perjanjian, lalu saudara tanda tangan, saya tanda tangan, kita semua tanda tangan yang melakukan perjanjian, lalu dicap, distempel oleh notaris itu, yang ditunjuk oleh negara. Nah, kemudian juga ada meterai, yang kalau kita membuat perjanjian pribadi bahwa itu meterai. Begitu ada meterai lalu kita bubuhkan tanda tangan kita di atas meterai itu berarti mengikat. Nah, perjanjian itu diteguhkan oleh meterai dan perjanjian itu juga dilegalisir oleh atau diteguhkan oleh notaris yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu kalau perjanjian itu merupakan perjanjian yang cukup kuat. Nah, yang menarik adalah bahwa Roh Kudus itu meterai. Meterainya bukan barang, bukan benda, tapi Roh Kudus sendiri yang menjadi meterai. Dan bukan hanya dia menjadi meterai, dia juga menjadi jaminan atau DP, persekot, tanda jadi. Kalau saudara menginginkan satu barang, lalu saudara tidak ingin barang itu dibeli oleh orang lain, seandainya barang itu dengan pemesanan dan sebagainya, lalu orang mengatakan kamu beri DP, lalu kita memberikan DP, tanda jadi, jaminan bahwa barang yang akan diproduksi itu berikutnya akan menjadi milik saya. Nah, Roh Kudus itu meterai dan jaminan. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Cuman sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhannya, pertanyaannya adalah apa yang begitu penting dan apa yang begitu menarik dan apa yang begitu berharga sampai meterainya itu bukan barang, meterainya itu Roh Kudus sendiri. Kemudian apa yang begitu penting dan apa yang begitu ajaib sampai DP-nya, tanda jadinya, persekotnya, down payment-nya itu bukan uang. Down payment-nya itu bukan barang. Tapi tanda jadinya, jaminannya itu juga Roh Kudus sendiri. Apa yang begitu penting dan apa yang begitu mendesak, dan apa yang sampai dikatakan ini kalau meterainya dan tanda jadinya itu Roh Kudus, itu kan berarti begini, yang pertama itu memang itu barang atau sesuatu yang sangat penting, yang kedua adalah kepastiannya. Kepastiannya bahwa itu harus jadi, itu harus menjadi milik saya dan saudara. Yang pertama itu barang berarti penting sekali. Yang kedua tingkat kepastiannya. Yang kalau Roh Kudus sendiri yang menjadi meterai, bukan yang memeteraikan Roh Kudus loh ya. Saudara jangan salah paham. Bukan yang memeteraikan Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu menjadi meterainya. Roh Kudus itu menjadi stempelnya, dan tanda jadinya itu bukan Roh Kudus yang membayar tanda jadi, tapi Roh Kudus itu juga tanda jadinya. Dari situ kita bisa mengerti bahwa tingkat kepentingan dan tingkat kepastiannya itu luar biasa. Dan saya membayangkan kalau Roh Kudus yang menjadi meterai dan Roh Kudus yang menjadi tanda jadi, itu lalu siapa yang bisa membatalkan dan siapa yang bisa mengambilnya? Tidak ada. Tidak ada. Mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ketiga. Saudaraku, biasakan kalau saudara membaca Alkitab, saudara jangan hanya membaca potongan-potongan ayat. Minimal bacalah satu perikop, minimal.
Syukur-syukur saudara bisa baca 1-2 pasal sebelumnya dan saudara baca 1-2 pasal atau perikop setelahnya. Itu cara, kalau orang katakan, Pak, bagaimana cara memahami sebuah ayat? Cara terbaik memahami ayat adalah baca konteksnya. Jangan suka main comot atau main potong. Cara terbaik untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Roh Kudus maksudkan dengan ayat-ayat itu. Karena kadang-kadang ada ayat emas. Nah, kalau saudara menghafalkan ayat emas, saudara harus tahu konteksnya. Saudara harus tahu tujuannya. Baru ayat emas itu akan saudara pahami dengan benar. Nah, mari lihat sama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ini merupakan satu perikop yang sangat-sangat ajaib sekali. Saya berharap di rumah saudara akan mengulanginya. Memang surat-surat Paulus itu tidak mudah. Petrus mengatakan tidak mudah. Karena dia orang pinter. Dan dia diwahyukan, dia ahli Taurat, dia mendapatkan pewahyuan dari Kristus sehingga seringkali kalimat-kalimatnya itu padatnya luar biasa. Ya, padatnya luar biasa. Tapi sekali saudara mengerti dan sekali saudara memahaminya, itu menjadi satu firman kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Baru satu ayat aja. Kalau kita mau khotbah soal ini saudaraku, ini 2 jam 3 jam gak selesai ini. Lalu pertanyaannya, berkatnya macamnya apa Pak? Apa macam mana semuanya, rinciannya semuanya, kita bisa bicara sepanjang hari. Tapi Paulus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Yang dalam Kristus. Sekarang Kristus ada di mana? Dalam hidup saudara. Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu katakan, Yesus masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pertanyaannya, Kristus ada di mana? Di dalam hatimu. Dan ketika Kristus ada di dalam kehidupanmu, itu tidak zong, tidak kosong, itu tidak. Tidak zong, tidak kosong. Ketika Kristus ada di dalam hidup saudara, itu Kristus tidak datang dengan tangan kosong lalu mengambil hidup saudara. Itu tidak mana perpuluhanmu, mana persembahanmu. Kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu. Oh, Yesus tuh sukanya mengambil. Yesus tuh sukanya meminta. Salah saudaraku. Yesus itu ketika masuk dalam kehidupan saudara, itu tidak dengan zong, tidak dengan tangan kosong, itu tidak. Ketika dia masuk ke dalam hidup saudara, Alkitab mengatakan yang dalam Kristus. Jadi ketika Kristus itu masuk ke dalam kehidupan saudara, lalu dalam Kristus itu, oleh karena Kristus itu Bapa juga mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ketika Yesus itu masuk dalam kehidupan saudara, itu semua berkat rohani itu juga masuk dalam kehidupan saudara. Loh Pak, kan di surga berkat rohani. Benar, makanya kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku seperti yang di surga. Karena surga itu penuh berkat. Dunia itu penuh dengan dosa. Bukan berkat yang ada di dunia. Ini harus berkat yang dari sorga dulu. Berkat yang dibawa oleh Yesus. Berkat yang dijanjikan oleh Bapa lalu diberikan kepada saudara dan saya. Lalu menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Itulah segala berkat rohani di sorga.
Makanya kepada anak yang hilang, Bapak ini mengatakan, loh milikku itu milikmu. Kepada anak yang sulung, yang protes, Bapak kenapa aku tidak mendapatkan sesuatu daripadamu? Bapak mengatakan, loh semua milikku itu adalah milikmu. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kristus itu adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Ayat yang lain mengatakan kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara, bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan segala sesuatu yang baik, yang sayang, yang Tuhan akan berikan pada saya dan saudara, untuk saudara dan saya bisa hidup dengan baik. Saudaraku, ajaib sekali. Ajaib sekali.